Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama, why should we read? Kenapa kita harus baca? Kira-kira nanti apa ya alasannya kenapa kita harus baca gitu. Oke, kita masuk ke yang pertama. Next, Kak. Ini pertanyaan yang pertama. Alasan kenapa bisa suka membaca buku? Wah, ini kita semuanya yang udah di sini kan, udah insya Allah ada rasa suka itu sama buku gitu. Kira-kira punya cerita, pasti punya cerita kenapa bisa suka baca buku. Kalau dari aku ini, aku ambil 3 poin. Yang pertama, karena insecure, teman-teman. Karena insecure. Tahu nggak insecure-nya dari mana? Insecure-nya dari GC Google Line juga ternyata. Aku insecure sama teman-teman. Aku insecure sama teman-teman di Google Line. Gimana nggak insecure coba? Kita seumuran, tapi kok pengetahuannya beda, kok hobinya beda, pendapatannya beda gitu. Dulu aku di tahap yang apa-apa tuh insecure, parah banget gitu. Mereka membicarakan buku, ngobrol buku, kok nggak nyambung ya? Misalkan kalau mereka ngobrol itu yang nyambung palingan ngobrol K-pop doang. Cuman itu yang nyambung bagi aku gitu. Kalau masalah buku, pengetahuan Islam, pengetahuan apapun itu, kok kayaknya nggak nyambung ya gitu-gitulah. Di situ insecure banget sama teman-teman yang lain. Nah, dia sempat down loh teman-teman. Aku nggak buka grup karena saking rasanya itu loh nggak enak banget gitu kan. Dimana aku ngukum diri aku sendiri, nyalahin diri aku sendiri gitu kan. Nah di situ mulai belajar. Oke, kayaknya aku juga harus berubah, harus ambil alih gitu kan. Dan pas banget diketemuin sama Allah tuh Kak Rina. Kalau teman-teman kenal Kak Rina Andita, beliau di XL. Biasanya beliau aktif juga di XK first kan. Itu ketemu sama beliau dan beliau ini termasuk role model aku gitu. Aku suka banget melihat beliau. Beliau tuh seseorang muslimah yang menurut aku bagus untuk ditiru gitu. Salah satu hobi beliau tuh baca buku, masya Allah kan. Nah, di situ beliau mau buat program 15 menit untuk buku. Siapa yang ikut dulu grup yang itu? Kayaknya banyak juga deh yang ikut. Kayak di sana aku ketemu Intan juga gitu. Teman-teman yang lain juga kayaknya banyak yang ikut deh. Pas banget gitu loh, kayak niat aku pengen baca buku, Allah ketemuin sama Kak Rina yang mau buat program 15 menit untuk buku. Pertamanya, 15 menit untuk buku itu berat banget asli, parah ya Allah. Kayak 15 menit tuh kok lama banget ya gitu. Pas aku buka buku kok mataku udah perih, pengen tidur, ngantuk banget gitu. Kayak kalau 15 menit tuh kok HP aku tuh kok berbunyi terus gitu. Kok tanganku gatal banget pengen buka HP kayak gitulah. Di situ mulai belajar. Oke. Udah mulai terbiasa 15 menit untuk buku gitu kan. Dan di situ plot twistnya tuh rasa insecure sama Allah ketemuin sama program beliau Kak Rina 15 menit untuk buku. Itu yang pertama. Yang kedua, di fase yang kedua gitu. Setelah udah agak nyaman nih baca buku, udah mau gitu baca buku 15 menit, ada rasa yang kedua, yaitu dapat ketenangan atau healing. Wah, gimana nggak healing teman-teman? Kemarin aku insecure gitu kan, terus aku beli buku Insecurity is My Middle Name. Itu kayak ini loh, bocornya tuh ditambal, lukanya tuh diobatin gitu. Aku ketemu sama buku yang benar-benar masalah aku banget, relate banget gitu. Itu aku baca bukunya kemarin, kayak setiap lembarnya tuh aku nangis banget, kayak kok bodoh banget sih aku Kin, kok ini ya langsung berobat gitu kan. Kok bodoh banget sih Kin, insecure yang kemarin sebenarnya bisa loh diambil alih, kamu yang kendaliin, jangan dia gitu. Iya, ternyata insecure ini bisa kita yang ambil alih.
Kalau nggak kita yang ambil alih, bakal dia yang ngalihin kita gitu. Dia yang bawa kita kemana dia mau. Berarti harus kita yang ambil alih. Kita bawa dia kemana yang kita mau gitu kan. Nah, setelah mendapat ketenangan, mendapat obat juga di dalam buku, aku masuk ke fase ketiga, sadar diri. Nah, ini baru-baru banget aku nemu insight-nya, teman-teman. Yang pertama gini, siapa sih orang yang nggak mau cerdas, ya kan? Teman-teman, ada nggak ya? Aku nggak mau jadi orang yang cerdas gitu. Mungkin nggak ada ya. Semuanya pengen kok jadi orang yang cerdas gitu. Nah, aku mikir, kalau orang yang cerdas itu emang malas baca buku. Setahu aku, nggak ada orang yang cerdas yang nggak baca buku, gitu. Itu langsung, wah, itu benar, mind blowing banget. Pengen jadi orang yang cerdas, pengen ibaratkan punya andil di dunia, tapi males baca buku gitu. Itu gimana sih? Gitu. Terus yang kedua, kita itu pendidik. Aku mah bukan guru. Oke, ini untuk teman-teman ibaratkan yang guru. Termasuk ini aku. Aku bayangin, aku tamparin ke diri aku sendiri gitu. Masa iya sih seorang guru, tapi malas baca buku gitu. Nggak masuk akal teman-teman gitu. Ibaratkan tukang jahit, nggak suka menjahit, yang chef, tapi nggak suka masak. Ibaratkan pekerjaannya gimana ya? Nggak profesional banget gitu. Nah itu, apalagi ibaratkan kita seorang guru, tapi nggak suka baca. Terus kamu mau dapat ilmu dari mana gitu? Ibaratkan sebuah tong yang berisi, itu dikeluarin mulu, tapi nggak diisi. Kita kan guru ibaratkan selalu nge-share ya, explore pengetahuan kita setiap hari bahkan ke anak-anak yang lain. Kalau kita keluarin mulu, tapi terus kita nggak isi gimana? Kosong. Bakalan hancur, rusak nanti. Makanya otakku perlu membaca buku. Terus, aku mah nggak guru. Aku mah ini, aku ini. Teman-teman, kita perempuan adalah pendidik. Kita adalah madrasatul ula untuk anak-anak kita nanti gitu. Emang ada ibu yang anaknya nggak mau jadi orang cerdas? Ya, ya mau dong. Ya udah, kamu mau nggak punya anak yang rajin membaca? Mau dong. Kamu harus sadar, seorang anak itu bahkan meniru apa yang diperbuat orang tuanya. Ya kalau orang tuanya malas baca, jadi cuma kalau malas baca lah gitu. Jadi aku pengen punya anak yang cerdas, yang rajin baca. Ya udah dari ibunya aja dulu, biar ibunya tahu gimana mendidik anaknya, biar nanti jadi orang yang cerdas, terus suka membaca buku gitu. Ya, kita nggak bisa pungkirin itu. Oke, kita nggak guru hari ini, tapi kita adalah madrasatul ula, sekolah pertama untuk anak-anak kita nanti. Wah, itu tuh. Terus ini yang paling terakhir teman-teman. Aku baru dapat insight-nya dari kajian Ustadz Edgar Hamas. Kalau teman-teman ikut di Family Series ya kemarin, ya, yang di Samila. Nah itu. Kita udah sama-sama tahu. Wahyu yang pertama turun apa? Wahyu yang pertama turun Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah nyuruh kita, Iqra, bacalah. Sebenarnya dalam konteks Iqra di sini membaca nggak cuma baca kan? Tapi kita harus sadar, kita adalah umat itu, umat yang disuruh membaca, umat Iqra kalau kata Ustadz Edgar. Jadi teman-teman semuanya, ini amanah dari Allah, Allah yang nyuruh kita yang dipilih Allah jadi umat Iqra. Jadi menurut aku dalil yang kuat. Kalau misalkan teman-teman masih gini gitu kan. Ini dalilnya dari Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, apapun itu, bacalah. Nah, oke. Selanjutnya Wanda. Silahkan Wanda. Kalau dari Wanda gimana? Oke, makasih Kina. Dari aku. Bismillah, dari aku, alasan kenapa aku bisa suka baca buku. Yang pertama tentunya untuk memperbaiki kualitas hidup ya. Sebenarnya penjelasannya nggak jauh beda sama Kina, hanya beda kata-kata aja. Maksudnya memperbaiki kualitas hidup itu maksudnya buku itu dapat meningkatkan kualitas hidup kita, karena
buku itu karena mereka menyediakan pengetahuan, nggak hanya pengetahuan aja teman-teman, tapi ide juga, pandangan baru juga yang tentunya dapat menginspirasi, mendidik, dan juga membantu kita untuk terus berkembang. Dengan membaca, kita juga dapat memperluas pemahaman tentang dunia, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga analitis, juga untuk meningkatkan atau bisa dibilang untuk healing ya, kayak Kina yang bilang sebelumnya, untuk kesejahteraan mental kita. Jadi buku itu memang salah satu hal yang membantu aku untuk memperbaiki kualitas hidup aku. Seperti yang Kina bilang juga bahwa seorang perempuan, seorang ibu itu memang harus mempunyai bekal yang banyak gitu ya. Bekal yang cukup banyak, bekal yang sebenarnya ketika punya anak tuh tidak semenyenangkan atau tidak seperti yang kita lihat pada umumnya di sosmed, tapi itu pasti pasti ada lika-likunya, pasti perlu banyak hal yang perlu dipersiapkan. Jadi memang menjadi seorang ibu itu belajarnya itu bukan ketika kita sesudah menikah atau pas mendekati ya, tapi memang harus dari sekarang gitu. Dari sekarang tuh kita memang harus mempersiapkan diri, baik dari ilmu pengetahuan kita, skill kita, kesehatan kita juga, biar nanti anak kita juga tumbuh kembangnya juga menjadi anak yang sehat. Lalu yang kedua, menginspirasi dan mencerahkan. Menurut aku doang sih, emang setiap buku ya, seringkali buku itu memuat cerita yang inspiratif dan memiliki pandangan hidup yang dapat memotivasi serta memberikan pemahaman baru tentang kehidupan. Salah satu contohnya itu buku tentang atau yang bergenre self-improvement. Itu kan salah satu buku yang inspiratif ya teman-teman. Buku yang menceritakan mungkin kehidupan si penulisnya atau mungkin kehidupan temannya, lalu dia juga langkah-langkah dia dalam mengambil keputusan, tindakan, apalagi kita seorang muslim yang tentunya juga harus sesuai dengan syariat-syariat Islam tentunya dalam setiap mengambil keputusan ya teman-teman. Kita juga nggak boleh salah ambil, harus tahu juga terkait hukum-hukumnya. Dan yang terakhir itu mengembangkan keterampilan. Gimana buku nggak bisa mengembangkan keterampilan, coba teman-teman. Dengan membaca buku aja kita bisa dari satu buku atau mungkin baru chapter satu aja mungkin kita mendapatkan kosakata baru, sehingga kita juga dapat memperkaya kosakata yang sebelumnya kita nggak tahu gitu kan teman-teman juga. Kalau misalnya baca buku, pasti di bukunya itu misalnya ada kata yang di atas itu suka ada nomornya gitu. Misalnya kata-katanya itu yang ada artinya stok. Nomor 60 di bawahnya kan di setiap buku itu pasti ada artinya, atau mungkin kita sendiri yang berinisiatif untuk mencari apa sih stok itu, sehingga itu juga memperkaya kosakata kita, juga membantu kita untuk memperluas pengetahuan yang tadinya kita mungkin cuma tahu sedikit atau belum tahu sama sekali menjadi tahu dan lebih memperdalam lagi, meningkatkan pemahaman juga, dan juga untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan juga analitis. Jadi buku itu memang sangat membantu banget buat aku untuk memperbaiki kualitas hidup dan juga mengembangkan keterampilan aku. Jadi buku itu memang inspirasi dan sangat mencerahkan. Selanjutnya boleh Eka dan Kina. Eka, iya benar Eka. Oke, pertanyaan kedua, buku itu apa bagimu? Ini dari aku, baru nanti dari Wanda ya. Kalau dari aku pribadi, yang pertama obat, kayak yang aku bilang tadi ya, obat gitu. Ketika aku sedih, ketika aku banyak masalah, ketika aku merasa jauh, aku butuh buku setelah Al-Quran. Kenapa enggak coba teman-teman? Aku ketika ada masalah, tiba-tiba aku baca bukunya Teh Farah Konita, Hidup Satu Kali Lagi. Wah, aku yang nangis-nangis langsung kayak berasa dipuk-puk gitu. Tenang, kamu punya Allah, kayak gitu. Enak banget tahu baca buku itu. Aduh, ke distract. Halo Kak Melin. Nah itu, gini. Ini real banget kejadiannya, teman-teman. Aku kan di lingkungan, ibaratkan yang menurut aku tuh riuh banget ya di lingkungan ngurus anak-anak gitu teman.
ngurus bocah-bocah yang ribut gitu, yang dimana mereka bandel gini lah, nggak mau gini, nggak mau dengerin ini gitu, benerin sop ini gitu. Nah tuh, ya Allah capek banget dunia ini gitu. Eh, Pengen ngeluh rasanya, pengen ini. Terus aku tiba-tiba baca buku Hidup Satu Kali Lagi, bukunya Teh Farakonita. Terus bilang, sabar, kamu ingat nggak cerita Rasulullah? Kira-kira gitu ya isinya teman-temannya. Kamu ingat nggak cerita Rasulullah? Rasulullah tuh dakwah, kakinya loh berdarah, kakinya terluka. Perjuanganmu belum ada apa-apa gitu. Tapi beliau sayang banget sama umatnya. Beliau tuh nggak mau, nggak marah gitu, nggak mau mencaci, nggak marah sedikit pun. Apapun yang dilakukan umatnya kepada beliau, itu langsung kayak malu, 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 obat banget bagi aku gitu kan. Terus yang kedua, teman yang ngertiin aku. Ya kayak tadi, aku sedih, aku ngadu nih, aku baca buku. Aku gini-gini, aku gini-gini tadi. Nah, terus dia langsung kasih solusi. Bukunya kasih solusi. Nggak apa-apa, kamu istirahat aja dulu dari dunia ini. Kan Kiki berasa digituin tau teman-teman. Kayak, kalau misalkan kita nih ngadu ke teman kita ya, aku mungkin kalian enggak, mungkin aku pernah dapat yang kayak, aduh sedih banget sih, lah kamu sih gitu, masa responnya gitu, kamu sih terlalu keras tau. Aduh langsung kayak ya Allah, iya ya, oh iya ya, tambah down gitu loh teman-teman, kayak tambah, aku pengen, aku sebenarnya pengen ditenangin gitu, tapi kok disalahin. Itu kita karena kita kan kadang gitu ya, minta lebih ya Allah, jadi manusia. Nah, kalau di buku tuh kayak tenang ya, sabar, istirahat sebentar lagi, dunia kan bentar gitu. Nah terus yang ketiga, tempat ketenangan ketika sekitarku berisik. Wah, kalau ibaratkan lagi mumet-mumetnya, aku tuh langsung ambil buku, aku pergi ke tempat kesukaan aku tuh agak mojok. Itu tuh aku bener-bener, kok bisa sih ya, gini, kok bisa sih ya, apa yang ku baca hari ini tuh masalah yang ku hadapi hari ini. Kok bisa sih gitu? Kok bisa plot twistnya gitu? Itu emang kebetulan? Ya enggak lah, mana ada kebetulan. Itu udah Allah atur, itu udah rencana Allah. Jadi Allah mau bilang, Allah mau ngobatin, Allah mau hibur kamu melalui buku. Gimana nggak tenang coba? Gimana nggak, apa ya? Gimana nggak so sweet gitu? Melayut tahu dibuat Allah tuh kayak gitu. Terus yang terakhir, ya silent best friend, bener. Dia nggak bakalan ngejudge kamu, dia yang bakalan arahin kamu. Terus yang keempat, tempat dimana aku dapat banyak pelajaran. Ini benar-benar banget. Dimana buku dengan variasinya yang berbeda-beda selalu mengajarkan hal-hal yang berbeda-beda buat kita. Mereka punya apa ya, porsinya masing-masing gitu loh. Buku yang ini ngajarin hidup, buku yang ini ngajarin gimana menghadapi ini, buku yang ini ngajarin politik, buku yang ini ngajarin kamu gimana bersikap kalau misalkan dunia udah gini gitu. Gininya apa ya? Pokoknya gitulah. Astagfirullahaladzim. Intinya ini paling menarik menurut aku. Ini ibaratkan bukan ke agama ya. Ke teman-teman pasti udah baca buku ini, Psychology of Money. Itu kan buku yang itu. Aku sebenarnya agak kurang ya baca itu. Tapi aku paksa aja baca. Satu hari itu aku nggak ada duit sama sekali. Ibaratkan ada tapi dikit gitu. Kayak aku mau jajan kayak kurang nih gitu, nggak ada duitnya gitu. Tiba-tiba aku baca buku itu. Apa coba isinya? Tenang, uang nggak segalanya gitu. Kayak ibaratkan plot twist gitu loh. Langsung diajarin, tenang, uang nggak segalanya. Kamu masih punya opsi lain gitu. Kamu harus arahin pemikiran kamu gini-gini gitu. Jadi yang kayak, wah, aku sama buku udah best friend banget, udahlah gitu. Pokoknya aku udah bucin banget lah sama kamu gitu. ah, Oke, kalau dari aku gitu ya. Selanjutnya kita dengar dari Wanda. Silakan Wanda. Yang kedua, aku ya, untuk bagi aku sendiri, buku itu apa? Yang pertama itu treasure, bukan boy group, tapi arti yang sesungguhnya, sesuatu yang berharga di mana ketika aku membukunya itu aku mendapatkan banyak sekali. Nah, ini terlalu hiperbola ya, bukan emas sih.
banyak sekali informasi, mutiara-mutiara ya, di setiap chapternya atau bahkan bisa jadi di setiap lainnya. Jadi menurut aku buku itu memang harta karun di mana aku di dalamnya itu bisa mendapatkan banyak informasi, banyak pengetahuan, banyak juga nasihat-nasihat yang selama ini mungkin belum aku jalanin, belum aku tahu sama sekali. Jadi membuat aku juga lebih terarah. Kalau yang kedua itu teman di segala kondisi. Sama seperti yang Kina ya, hampir sama. Bahkan buku itu di saat kita terpuruk, sebuah buku itu bisa menjadi teman terbaik bagi aku, bahkan di saat kondisi aku terburuk sekalipun gitu. Jadi siapapun pasti bakal meninggalkan kita ya. Makanya kita kan emang nggak boleh berharap banget sama manusia. Sedangkan buku itu nggak bakal ninggalin kita gitu. Seperti yang Nimas juga tadi bilang, silent best friend ya. Bener gak sih tadi aku lihat sekilas Iya, doang. iya. Uh-uh. Bener, iya. Ya kayak Iya, gitu. benar. Terus yang ketiga, panduan. Sebuah buku juga bisa menjadi panduan untuk kita. Jadi nggak harus buku itu terkait tentang self improvement atau mungkin ide atau yang lainnya, tapi buku juga bisa menjadi panduan bagi kita. Misalnya bagi teman-teman atau bagi aku sendiri yang belum pandai memasak, itu kan banyak banget ya buku resep masakan yang menjadi panduan bagi kita yang tadinya kita nggak tahu caranya, yang kita nggak tahu misalnya cara buat kue nastar atau yang lainnya, kita jadi tahu gitu cara buatnya. Atau mungkin cara mengasuh anak, lalu cara berkebun, atau seni melipat, origami, itu kan merupakan suatu panduan bagi kita yang tadinya kita nggak tahu caranya, jadi tahu gitu. Jadi lebih ke panduannya. Dan yang terakhir itu buku itu adalah mesin waktu. Kenapa aku arti buku itu aku sebut dengan mesin waktu? Karena ketika aku ingin melakukan perjalanan baik itu ke masa lalu atau melanjutkan ke masa depan, kita itu dapat melakukannya dengan buku. Buku akan membawa kita ke ruang yang belum pernah kita lihat atau dengar. Buku memungkinkan kita membayangkan bagaimana keadaannya atau bagaimana jadinya. Memang kita nggak hidup di zaman itu, misalnya kalau kita baca buku sejarah Rasulullah ya. Tapi kan dari buku itu seolah-olah kita tuh dibawa ke masa lalu, ke masa beliau ketika mungkin ada di Madinah, atau di Mekah, di Taif, atau yang lainnya. Dan juga mungkin tokoh-tokoh lainnya seperti mungkin buku yang AU yang sudah menjadi buku ya. Itu kan juga ada alur maju dan mundurnya juga. Jadi menurut aku buku juga adalah mesin waktu yang bisa membawa aku baik itu ke masa lampau maupun di masa yang akan datang. Bahkan misalnya kalau misalnya ada dari buku sebuah nasihat itu kan nasihat bagi kita ya. Kalau misalnya kita mengalami situasi ini nih cara yang harus kita ambil. Biasanya kan dalam buku suka ada seperti nasihat atau cara-cara kita dalam mengendalikan atau memahami situasi. Itu arti buku bagi aku. Tipe-tipe pembaca buku. Wah, ini ada 13 ya Wanda ya. Aku sama Wanda udah ngelis ini. Kita baca dulu. Oke, ini ada 13 tipe-tipe pembaca buku. Aduh, E-nya aku orang Medan banget. Tipe-tipe pembaca buku. Yang pertama, si pembaca buku berseri. Yang kedua, si pembaca baperan. Ayo, absen yang mana nih? Terus yang ketiga, si pembaca non-fiksi, si pembaca fiksi, terus si pembaca buku setengah-setengah, si suka nonton baru baca, terus si pembaca setia buku fisik, si pembaca poligami, si pembaca ulang, terus si pembaca berjiwa muda, si anggota pembaca klub buku, si pembaca buku berat, terus yang terakhir, si pembaca spoiler. Ini sumbernya aku ambil dari Gramedia ya teman-teman. Nah setelah aku list, aduh, nge-lag banget jaringan aku di sini. Si pembaca poligami ya, tahu nggak? Si pembaca poligami itu si pembaca yang menduakan bukunya, menduakan, menomor tigakan, bahkan aku pribadi menomor empatkan gitu ya. Nggak cuma menduakan dia, tapi mengempatkan dia.
Aduh, jaringanku aku juga agak nge-lag tahu eh apa Telegram aku. Nah, setelah aku mau kirim ya, aku udah ngelis yang mana aja, teman-teman. Izin ya. Nah, ini aku ada 6, aku tandain 6. Aku itu yang si pembaca baperan. Yang pertama, si pembaca baperan tuh kalau misalkan sedih, akunya sedih. Kalau misalkan ada adegan tegangnya, aku tegang gitu ya. Si kalau misalkan ada adegan romantisnya, aku melayat gitu. Ayo siapa yang kayak gitu? eh Terus apalagi apa bacaannya tuh yang hal-hal yang sedih itu asli kita baperan banget di sana gitu. Terus yang kedua si pembaca non fiksi. Aku aku tipe yang lebih suka non fiksi daripada fiksi sebenarnya. Terakhir aku baca fiksi bukunya Bang Terelie. Dan ini aku lagi bacanya buku Bang Terelie juga tentang kamu. Tapi nggak tahu kenapa bawaannya ngantuk teman-teman kalau baca fiksi itu. Kalau ini aku lebih suka baca non fiksi. Terus si pembaca setia buku fisik, kalau buku ebook, kalau di ebook tuh nggak bisa ngantuk gitu. Kayak sayang banget buka HP, baca di HP gitu. Mending aku nge-scroll gitu. Kalau pilih aja mau pegang HP atau pegang buku. Kalau pegang HP pegang HP, kalau pegang buku gitu. Aneh kan tipenya aku tuh. Nah, terus yang keempat si pembaca poligami kayak yang tadi. Aku nggak cuman menduakan dia, mentigakan bahkan mengempatkan dia. Kayak sebulan ini ada buku yang aku baca agak berat dikit, aku anggapnya dia nasi atau daging kan. Terus yang kedua, aku butuh sayur juga sebagai vitamin. Bukunya aku jadiin dia vitamin. Terus ada bukunya yang aku buat dia sebagai buah-buahan. Kalau enggak, yang terakhir jajan gitu. Aku kategorikan mereka kayak gitu. Sehingga aku kalau misalkan agak-agak pagi gitu, aku baca yang berat dulu. Kalau misalkan apa? Lagi banyak masalah, udah banyak kegiatan, udah agak capek, bacanya yang agak vitamin. Kalau enggak yang obatnya, kalau enggak yang buahnya gitu-gitu. Kalau menurut aku lebih baik misalkan untuk teman-teman juga, apalagi untuk yang baru-baru ya, baca dulu apa yang buat kamu senang gitu. Jangan langsung ke hal-hal yang berat karena sebenarnya membaca itu agak membosankan sebenarnya ya. Apalagi bacanya yang agak-agak berat. Makanya aku tuh baca yang berat-berat tuh di pagi-pagi hari. Waktu otakku belum banyak ininya, dosanya, belum banyak kotorannya gitu ya. Nah itu terus yang terakhir, oh bukan, yang kelima si pembaca ulang. Suka gamon gitu sama tulisan yang kemarin. Aku tuh masih suka sering buka, baca lagi gitu. Karena kalimatnya tuh gimana ya, berarti banget gitu. Kayak masih bisa nih buat bangkitin semangat aku. Udah aku buka lagi gitu kata-kata yang membuat aku tuh meleleh, kata-kata yang membuat aku semangat gitu. Terus yang terakhir si anggota pembaca klub buku. Yang tadi aku tuh suka banget loh klub, maksudnya grup-grup baca buku kayak gini. Cuman yang seru gitu. Nggak cuman ibaratkan kita ketemu ngomong hal-hal yang menurut apa ya unfaedah gitu. Tapi kita ngomongin buku yang insya Allah ini bermanfaat gitu. Nah aku punya yang tadi dibilang Eka offline, iya, untuk adik-adik alumni pesantren. Adik-adik alumni pesantren aku, dan itu memang aku khususin untuk yang aku kenal, yang terdekat-terdekat lah gitu. Nah, kalau dari aku itu, kalau dari Wanda, Oke, kalau dari aku izin kirim ya. Kalau aku pertama sama kayak Kina, siapa sih yang nggak baper sama buku? Buku yang dibaca apalagi genrenya yang romance atau yang buat kita kesemsem juga. Terus baca buku yang kalau yang bacanya gimana sih? Ini tulisannya kayak gini. Yang genrenya ini bacanya kayak gimana? Aku nggak tahu, takut salah baca. Ya pokoknya yang ini. Ini kan sedih sedih gitu kan, melo gitu.
kadang buat berkaca-kaca, bahkan sampai menitikkan air mata juga. Terus yang yang kedua itu aku suka baca fiksi sama non fiksi. Aku bebas sih baca buku apa aja, fiksi suka, non fiksi juga suka. Kemarin tuh yang fiksi, AU itu termasuk fiksi kan? Aku dikasih pinjam sama teman aku jadi dia beli AU yang sudah dijadikan buku karyanya Kasal Mahadid. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Kalau aku nggak baca AU-nya sih, soalnya AU-nya ada di Twitter, aku nggak punya Twitter. Tapi aku dikasih pinjam bukunya. Nah itu aku baca buku yang dikasih, aku lupa judulnya apa. Cuma itu dari berbagai, semua idol ada. Cuma kan kalau di AU itu kan bukunya nggak dinamain kayak Hechan itu kan nggak dinamain si Hechan ya, kayak diubah namanya gitu. Tapi kalau kita baca AU-nya, pasti tahu tokohnya siapa gitu. Kalau buku kalau fiksinya itu terakhir aku baca siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti. Itu nanti insya Allah bakal dijelasin terkait review bukunya. Lalu aku juga lebih suka buku fisik selain karena selain bisa dicium baunya, bau bukunya, buku fisik tuh lebih apa ya dibandingkan ebook. Kalau ebook tuh bikin teralihkan karena di HP itu kan banyak notifikasi ya, notifikasi dari teman, dari tempat kerjaan. Yang ada kita mau fokus gitu. Bisa aja sih kita matiin datanya, cuma kan kalau misalnya yang namanya udah kerja nggak bisa gitu. Ada ada sesuatu yang harus dituntut gitu, walaupun sudah pulang bakal ditelepon lagi. Kebanyakannya gitu kalau udah kerja. Terus aku juga sih pembaca poligami. Bener kata Kina, kalau yang berat biasanya aku juga baca di pagi hari. Kalau untuk sebelum tidur aku baca bukunya yang fiksi. Lalu si anggota pembaca klub buku. Aku pernah ikutan offline-nya waktu SMP. Waktu SMP itu kan pernah, mungkin yang orang Bogor tahu ada GOR, gelanggang olahraga singkatannya kalau nggak salah. Di sana tuh ada perpustakaannya juga, dan aku tuh tertarik di sana untuk menjadi anggota klub buku di sana. Tapi itu nggak berlangsung lama, cuma sampai pendaftaran aja karena aku saat itu udah sibuk kelas 3 atau kelas 2 karena sibuk berbagi tugas juga. Itu offline-nya sampai situ doang. Kalau untuk online-nya aku sama kayak Kina, aku sama Kina sekaligus adminnya di grupnya Karina. Jadi nanti kita share list terkait buku yang dibaca, halaman berapa sampai halaman berapa. Terus insight-nya apa. Yang klub itu yang online, yang sama Karina, yang sama Sakina juga. Dari aku itu aja. Boleh next mungkin? Halo Kina. Oke. Aku dulu mungkin yakin untuk mempersingkat waktu. Kalau aku genre buku yang disukai, ini kan ada fiksi dan non fiksi. Emang genrenya kebagi dua. Untuk yang fiksi itu kan dibagi lagi ya. Ada yang romance, ada yang thriller, dan masih banyak lagi. Kalau aku keduanya suka. Kalau Kina, mungkin Kina udah bisa untuk open mic. Kalau teman-teman di sini lebih suka buku fiksi atau non fiksi? Bener, rata-rata suka fiksi. Kalau yang dibaca di HP, aku paling bacanya webtoon doang. Teman-teman di sini juga ada yang baca webtoon mungkin? Non fiksi kadang-kadang aja. Aku kalau non fiksi lebih suka yang lebih ke self improvement atau mungkin terkait yang tadi memperbaiki kualitas hidup. Untuk Kina kayaknya jaringan ya Kak. Kita gimana ya Kak? Mau di next aja? Karena tadi Kina udah tahu. Halo. Suka yang non fiksi. Hujannya deras banget, nggak ada kedengaran apa-apa. Oh, di Bogor Sabar ya, panas ya? aku coba pakai headset bentar ya. Oke. Kalau dari aku itu, aku lebih suka keduanya. Aku suka fiksi, suka non fiksi, bisa dibaca berbarengan juga. Webtoon dan webcomic ilegal lain. Kalau ini suara aku ada nggak? Ada Kina, ada.
Oke, udah sampai mana Silahkan. tadi? Ya, Nek. Genre aku udah ya. Oh, yang fiksi ya? Oh, kalau aku tadi ya jawabannya pasti non fiksi. Tapi suka juga sebenarnya fiksi, tapi nggak banyak gitu teman-teman. Aku lebih suka non fiksi. Oke, next. Nah, ini silahkan Wanda. Oke, jadi kenapa sih kita harus baca? Sebelumnya, eh jadi kita masuk ke habits ya. Jadi membaca itu memang harus dijadikan sebagai habit, salah satu habit sih, karena seperti yang teman-teman tahu, habits itu kan kebiasaan. Habits itu bukan sekedar kebiasaan aja teman-teman, tapi aku dari buku yang aku baca, karya Ustadz Felix Yao, How to Master Your Habits. Habits adalah sesuatu yang kita lakukan secara otomatis, bahkan kita melakukannya tanpa berpikir. Disebut juga sebagai suatu aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian daripada seorang manusia. Jadi teman-teman, habits itu bisa sesuatu yang baik, bisa juga sesuatu yang buruk, tergantung pilihan-pilihan dari aktivitas yang kita ambil secara berulang. Misalnya contohnya sholat. Sholat itu kan sudah kita lakukan sejak kecil ya teman-teman. Seperti yang aku sharing sebelumnya, bahkan kita melakukannya tanpa berpikir. Tanpa tanpa berpikir ya teman-teman. Jadi sholat itu kalau kita udah kebiasaan, dan sampai saat ini ya mungkin udah berapa tahun kita sholat, lebih dari 1 tahun kan pastinya. Jadinya akan membuat, jadi tubuhnya itu seakan-akan menjadi alarm bagi kita. Kalau misalnya udah waktunya azan tuh, ya udah gitu tanpa berpikir panjang langsung sholat gitu. Atau misalnya jam makan siang juga, jam jam makan malam juga bisa. Lalu contoh yang lainnya misalnya mandi. Lalu si habits ini, dia mau kenalan. katanya. Jadi sebelum ke gimana sih caranya biar kita membaca itu dijadikan sebagai habits, kita kenalan dulu sama habits ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Habits dan aku selalu mendampingi kalian. Aku adalah pelayan, saya aja deh. Saya adalah pelayan Anda yang paling rajin atau beban Anda yang paling berat. Saya akan mendorong Anda maju atau menarik Anda jatuh ke dalam jurang kegagalan. Saya adalah pelayan bagi semua orang hebat dan apa boleh buat juga bagi orang-orang gagal. Mereka yang gagal, saya yang membuat mereka gagal. Saya punya kekuatan yang tidak bisa dibayangkan kecuali oleh orang-orang yang layak. Sayangnya, kekuatan saya bukan hanya untuk membangun, namun bisa juga untuk menghancurkan Anda. Saya bukan mesin, sekalipun saya bekerja dengan presisi dari sebuah mesin ditambah kecerdasan manusia. Anda mau mendayagunakan saya dan mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan saya untuk kehancuran, maka hal itu tidak ada bedanya bagi saya. Perhatikan saya, latih saya, tegaslah terhadap saya, dan saya akan meletakkan dunia di bawah kaki Anda. Anggap enteng saya dan saya akan menghancurkan Anda. Saya sepenuhnya ada dalam kendali Anda. Lebih dari 90% dari apa yang Anda lakukan mungkin akan Anda serahkan kepada saya, dan saya akan melakukannya dengan cepat dan tepat. Saya mudah diarahkan, Anda hanya perlu tegas terhadap saya. Tunjukkan bagaimana tepatnya Anda ingin sesuatu dikerjakan, dan setelah beberapa pengulangan, saya akan melakukannya secara otomatis. Habits adalah pelayan kita, pekerja kita. Seandainya kita telah cukup mengajarinya, maka mereka akan melakukan hal itu secara otomatis. Coba bayangin teman-teman, kalau misalnya habitsnya atau aktivitasnya yang kita lakukan itu, yang dilakukan secara berulang-ulang itu sesuatu yang tidak baik, nantinya seperti si habits bilang, lebih dari 90% dari apa yang kalian lakukan itu akan diserahkan ke habits. Jadinya kalau misalnya dalam jangka waktu lama, teman-teman atau aku sendiri yang melakukan suatu aktivitas yang tidak baik, seperti contohnya scrolling sosmed, itu nantinya kita tidak bisa lagi mengendalikan habits, tapi nantinya habits yang akan mengendalikan kita. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang baik, pastinya itu bermanfaat banget bagi kita, bisa untuk membangun masa depan kita, bisa untuk meningkatkan skill kita, dan yang terlebih lagi khusus umat Islam ya, khusus umat Islam itu menjadi pahala bagi kita. Sedangkan sesuatu yang tidak baik itu nantinya akan menimbulkan dosa, karena sesuatu kegiatan atau aktivitas yang dan juga waktu yang telah Allah beri itu pastinya nanti akan dihisap. Jadinya kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin.
Terus gimana sih cara membangun habits? Cara membangun habits yang pertama, itu mulai aja dari hal yang kecil dulu. Teman-teman gak perlu mematok target yang besar, gak perlu dari sesuatu yang besar, karena kalau misalnya kita memulai dari sesuatu yang besar, nantinya kita akan merasa jenuh dan berhenti di tengah jalan. Dan kalau misalnya kita mematok target yang terlalu besar itu, nantinya kita cenderung gagal. Kalau misalnya kita memulai dari hal yang kecil, otomatis dalam diri kita itu pasti akan mengimprove-nya kembali atau meningkatkannya menjadi lebih lagi jumlahnya atau tingkatannya. Misalnya teman-teman dalam sehari mau membaca buku 5 lembar aja. Boleh nih teman-teman dimulai dari 5 lembar dulu atau 3 lembar dulu paling sedikit. Nanti lama-lama juga teman-teman ketika sudah menjadi kebiasaan, ketika sudah menjadi habits, nantinya teman-teman juga pasti ada keinginan untuk menaikkan jumlahnya menjadi 5 lembar, 7 lembar, bahkan sampai 10 lembar dalam sehari. Lalu, yang kedua, temukan tempat habits. Jadi untuk melatih sebuah habits itu kita perlu menyisipkan habits itu pada habits lain yang sudah solid atau sudah jadi. Kuncinya adalah kata setelah. Misalnya, saya akan membaca buku setelah sholat. Atau misalnya saya akan membaca setelah sholat subuh, atau setelah mandi sore, atau setelah makan siang. Jadi kita harus menyisipkan kata setelah untuk membuat habits agar terotomatisasi oleh waktu sebagai pemicunya. Jadi membuat kita untuk trigger untuk melakukan suatu aktivitas baik, misalnya membaca yang kita bahas kali ini. Jadi maksudnya habit solid itu contohnya kayak sholat tadi, atau mandi, atau makan siang. Sesuatu yang sudah kita lakukan sudah sejak lama ya teman-teman, lebih dari 1 tahun. Lalu yang ketiga itu berlatih terus. Pada awalnya mungkin teman-teman merasa males atau mungkin lupa, teman-teman bisa ada tips-tipsnya. Contohnya misalnya teman-teman buat pengingat di sebuah kertas atau di sticky note, disimpan atau ditempelkan di tempat yang mungkin teman-teman sering singgahi atau sering beraktivitas, misalnya di kamar. Nah, teman-teman bisa tempelin di tembok, atau mungkin teman-teman yang punya papan bisa banget ditempelin sticky note-nya. Misalnya sticky note tulisannya, hari ini jangan lupa baca buku setelah sholat isya, misalnya gitu. Atau teman-teman kan pasti punya teman-teman juga ya, gimana sih kata-katanya, misalnya aku juga pasti punya teman-teman gitu. Nah, boleh nih aku atau teman-teman juga manfaatkan sahabatnya atau teman-temannya untuk mengingatkan gitu. Mengingatkan misalnya, Kina tolong ingetin aku ya, habis asar ini, habis sholat asar, tolong ingetin aku bakal baca buku ini 10 lembar atau 5 lembar gitu. Jadi kita bisa nih manfaatkan teman kita untuk hal-hal yang kebaikan, untuk hal-hal yang baik. Nah, terkait jangka waktu habits, menurut buku yang aku baca dari Ustadz Felix ini, secara umum itu ada 3 milestone yang dapat kita jadikan panduan dalam membentuk habits. Ada milestone 1, 2, 3. Milestone 1 itu menurut para pakar mengatakan suatu aktivitas yang dilakukan secara konsisten dan kontinu dalam waktu 30 hari, maka habits baru telah terbentuk. Hanya saja habits baru ini masih rapuh dan keinginan untuk kembali ke habits lama itu lebih besar dibandingkan untuk melanjutkan ke habits baru. Lalu untuk yang milestone kedua itu jangka waktunya 3 kali 30 hari, berarti 90 hari. Nah, di mana habits baru yang dibentuk itu akan lebih kuat dan keinginannya untuk melanjutkan habits baru itu akan sama kuatnya sebagaimana kita ingin kembali ke habits yang lama. Jadi, kalau misalnya teman-teman melakukan aktivitas selama 30 hari, itu tuh cenderung kembali ke habits lama itu lebih kuat dibandingkan melanjutkan habits baru. Sedangkan milestone 2 dalam jangka waktu 90 hari itu sama kuatnya. Habits barunya sama habits lamanya itu sama kuatnya untuk melanjutkan habits baru dan juga kembali ke habits lama. Lalu untuk yang permanen itu dalam jangka waktu yang berapa? Di milestone yang ketiga, jangka waktunya itu sekitar 10 kali 30 hari alias 1 tahun. Jadi habits kita yang telah solid terbentuk itu atau permanen itu programnya itu sekitar 1 tahun teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah melakukan habits membaca selama 1 tahun, itu udah menjadi otomatis pada diri kita seperti gerak refleks, seperti misalnya sholat tadi atau makan siang tadi atau mandi. Itu kan udah gerak refleks ya teman-teman, yang tanpa perlu berpikir ulang gitu. Kita pasti akan sholat, akan mandi, akan makan. Jadi bila sholat telah terbiasa atau bila baca terbiasa, insya Allah akan ada alarm otomatis yang mengingatkan. Alarmnya itu tubuh kita sendiri gitu, tubuh kita dan juga akal kita sendiri. Oke, next Kina. Masya Allah. Kayak gini suaranya kuat
Atau pelan gimana? Ah, aman. Oke. Masya Allah udah dijelasin sama Wanda ya. Gimana apa itu habit, gimana cara membentuknya dari buku How to Your Habits-nya Bu Ustadz Felix. Nah, kalau dari aku ambil sedikit dari buku Atomic Habit, teman-teman. Kalau yang lainnya mau yang lebih jelasnya, ini boleh banget rekomendasi buku dibaca ya, gimana membantu teman-teman untuk membangun habit baru ataupun membantu kita produktif gitu. Oke, yang pertama dari aku, ubah mindset, fokus ke menjadi bukan target. Ini kita sering banget di sini agak terkecoh. Pemikiran kita selalu gimana seminggu ini kita harus siap 3 buku. Sebulan ini 4 buku, setahun ini harus 10 buku gitu. Kita tuh lebih ngutamain yang itu. Ternyata kita harus ubah mindset kita itu jangan berapa banyaknya, tapi ada salpok. Tapi menjadinya gitu. Berarti menjadi pembaca buku. Jangan berapa banyak bukunya gitu. Aku mau halus-halusin suara aku, Deng. Oke, berarti mindsetnya jangan berapa banyak, tapi aku harus jadi si pembaca buku. Berarti kalau jadi si pembaca buku gimana? Harus baca buku tiap hari, enggak harus banyak kok. Enggak harus siap kok baca bukunya. Yang penting harus baca tiap hari gitu. Terus yang kedua, buat hal baik menarik dan buruk lebih sulit. Ini agak gimana gitu ya. Terkadang kita melakukan kegiatan, di situ ada hal baiknya, di situ juga ada hal buruknya. Kira-kira gini, kita mau baca buku, di depan kita ada HP, kita mau baca buku, mau megang HP gitu kan. Nah, buat hal baik ini, baca buku ini lebih menarik. Misal, aku mau baca buku. Setelah baca buku ini, aku makan coklat gitu. Kalau enggak, aku makan coklat nih. Nanti setelah makan coklat, baca buku ya gitu. Kayak dibuat hal baiknya tuh menarik gitu. Seakan-akan kalau misal kayak diapresiasi ya, tadi kata Wanda, diapresiasi. Kita setelah melakukan hal baik, kita apresiasi gitu. Terus hal buruknya misalkan HP, megang HP nih. Kalau aku biasanya aku baca bukunya di kamar. Nah, HP-nya aku taruh di luar kamar, kayak di kamar orang tua lah, atau enggak di ruang tamu gitu. Intinya jangan deket-deket deh. Kalau enggak ya gitu. Cepat banget nih tangan megang HP, ngambil HP-nya gitu. Berarti buat hal baik ini lebih menarik, hal buruknya lebih sulit. Atau misalkan teman-teman bacanya di e-book ya, di HP gitu. Yang sering buat kita apa sih namanya, ngedistract ya, ke distract itu kadang suara notifikasi. Matiin suara notifikasinya. Terus kalau misalkan mau buka aplikasi lain, ya udah hapus aplikasinya. Kalau nggak buat sandi di aplikasinya, pokoknya hal-halnya lebih sulit lah, kira-kira kayak gitu ya. Terus yang ketiga, lakukan aturan 2 menit. Kalau di sini dalam bukunya, lakukan aturan 2 menit ini sebagai contoh ya. Misalkan kita mau ikut lomba lari maraton, teman-teman. Otomatis kita berlatih ya, berlari sejauh 5 kilometer. Berlari sejauh 5 kilometer itu kedengarannya sulit loh. Kalau misalkan berjalan sebanyak 10.000 langkah, itu masih sulit kedengarannya. Nah, kalau misalkan dibuat gini kata-katanya, berjalan 10 menit, udah gitu aja. Berjalan 10 menit, itu lebih mudah. Kalau nggak lebih mudahnya lagi, aku mengenakan sepatu lari tiap hari gitu. Otomatis kalau kita pakai sepatu lari, ya kita mau kemana kalau nggak lari ya kan? Nggak mungkin mau ke kamar mandi, aku pakai sepatu lari gitu. Nah itu, berarti buat dia lebih sederhana. Aturan 2 menitnya di sana. Nah, setelah aku baca buku ini, aku dapat insight juga. Daripada nggak ngelakuin hal baik itu sama sekali,
lakukanlah itu walaupun 2 menit gitu. 2 menit tuh nggak lama loh teman-teman, iya kan? Ya daripada nggak baca buku sama sekali, mending baca buku walaupun itu sehalaman gitu. Nggak apa-apa baca buku walaupun 2 menit, pokoknya baca, intinya gitu. Nah untuk lebih lanjutnya teman-teman boleh ya bacanya di buku Atomic Habit. Sama dengan buku yang Wanda jelaskan tadi, How to Your Habits itu, dan Atomic Habit ini buku rekomendasi banget untuk teman-teman yang mau belajar produktif. Oke gitu. Boleh next Eka? Oh ya, aku dulu nih ya Wanda ya. Ini buku apa yang merubah hidupmu? Sebenarnya semua buku merubah hidup asli. Mereka merubah hidup sesuai tugas mereka masing-masing gitu kan. Nah kalau aku ambilnya 3 ini ya, dari sudut yang berbeda-beda. Yang pertama tadi buku Atomic Habit, merubah cara pikir ya, cara pikir aku tentang kebiasaan baik, produktif itu yang gimana gitu kan. Produktif tuh jangan asal produktif dong, jangan asal sibuk, jangan asal capek aja, enggak gitu. Ada hal-hal yang produktif tuh gini, caranya tuh gini. Nah aku dapatnya di buku Atomic Habit. Terus yang kedua ini banget banget ya kan, yang aku bilang ibaratkan kebocoran gitu, ditambal sama buku Insecurities by Widal Nam. Ini rekomendasi juga untuk teman-teman. Bukunya ringan, tapi enak banget dibaca. Nah, yang ketiga, dari segi politik, politik nggak tuh? Ini buku fiksi aku yang suka. Maksudnya buku fiksi yang aku suka. Ini bukunya, buku Bang Terelie series yang ini. Negeri Para Berdebah, Negeri di Ujung Tanduk. Masih yang 2 itu sih. Insya Allah mau beli lagi, insya Allah. Serialnya itu aku suka Thomas. Ini bukunya fiksi, tapi kok aku keinget ya orang-orang di dalamnya siapa gitu. Ya nggak sih? Relate nggak sih untuk teman-teman yang buku baca apa? Yang baca bukunya Bang Terelie? Kayak ya beliau bilang fiksi nih, tapi kok aku inget ya. Ini siapa? Ini kelakuannya kayak siapa gitu. Dari segi apa? Dari sudut pandang politik itu keren banget buku serial Aksian ini. Aku suka dan insya Allah bakalan aku lanjutin serialnya yang ini ya, yang dimana nanti ada ini ya, Berdebah di Ujung Tanduk ya kan, pulang pergi, pulangnya udah ada, perginya belum sih. Terus nanti mau beli pulang pergi insya Allah. Ya fiksi yang beneran non fiksi gitu. Wah, di security masih di keranjang, mudah-mudahan bisa segera ke rumah. Oke, kalau dari aku itu silakan Wanda. Oke, dari aku yang pertama udah pasti buku Habits ya, walaupun buku ini masih terbilang baru, tapi ini buku yang paling aku tempatin pertama karena apa? Karena buku ini salah satu buku yang menyadarkan aku untuk terus memperbaiki habits, untuk terus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena nanti kalau misalnya kita terus-terusan, apalagi dalam jangka waktu yang sudah solid, yang tadi bahasan ketiga, selama 1 tahun, kalau misalnya kebiasaan buruk itu dilakukan secara terus-menerus, nantinya bukan aku yang ngendalin habits, tapi habits yang bakal ngendalin aku. Karena apa? Karena nanti sudah lama dilakukannya, jadinya membekas dan menjadi seperti gerak refleks. Jadi aku nggak mau dikendalin habits aku kalau misalnya itu sesuatu yang buruk. Jadi mengingatkan aku untuk terus melakukan kegiatan yang bermanfaat, terus melakukan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua itu Syara Semail, ini bukunya aku untuk yang pertama itu beli, yang kedua itu dikasih. Yang kedua itu dikasih sama atasan aku bukunya. Buku ini membantu aku untuk mengenal Rasulullah SAW itu lebih dekat lagi. Membantu aku untuk terus memperbaiki akhlak aku, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, agar aku tuh nggak cuma sekedar tahu doang tentang Rasulullah, tapi dapat menerapkan dan meladeninya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya aja teman-teman dari hal yang mungkin menurut aku kecil ya. Misalnya aku janjian sama Kina, aku manggil Kina. Nah biasanya kan orang-orang itu kalau misalnya nengok ketika dipanggil itu kan
yang galangnya tuh kepalanya aja atau setengah badannya. Kalau Rasulullah tuh enggak, bahkan itu dijelasin di buku ini, Rasulullah tuh enggak seperti itu. Rasulullah tuh bahkan memutarbalikkan badannya semuanya gitu, enggak kepalanya doang, enggak setengah badan tapi semuanya. Jadi menurut aku dari hal yang sepele aja dijelasin gitu di buku ini. Jadi menurut aku memang ini bukunya tuh bener-bener bagus banget. Isi bukunya itu tentang hadis, isinya hadis, tapi hadisnya itu ada penjelasannya, bahasanya juga menurut aku mudah dipahamin, bisa juga untuk masih bisa mudah dicerna juga, bisa dipahami juga, bisa dapat mudah dipahami juga. Jadi menurut aku ini bukunya bagus banget, cocok untuk teman-teman yang mau lebih mengenal Rasulullah lebih dalam lagi. Lalu yang ketiga itu siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti. Ini tuh aku dipinjemin buku ini sama teman aku sekitar sebulan yang lalu atau akhir tahun, aku lupa. Ini tuh buku terjemahan karyanya, aku takut salah baca ya. Kim Sang Hyun. Bener gak ya bacanya? Dari judulnya emang serem ya, tapi pas dibaca enggak seserem itu kok. Pas dibaca itu justru membuat kita untuk memaksimalkan hidup, untuk menjalani hidup dengan maksimal lagi, lebih baik lagi di masa sekarang, agar nanti kitanya nggak menyesal di masa yang akan datang. Di dalam buku ini juga, si penulis tuh membahas terkait kehidupan sehari-hari seorang manusia, terutama kehidupan si penulis sendiri, dan langkah-langkah atau solusi dari tindakan yang si penulis ambil dalam setiap permasalahan dalam hidupnya. Aku berani baca buku ini kenapa? Karena buku ini walaupun terjemahan nggak nyeleneh, tindakan-tindakannya juga masih dalam kadar yang positif ya, nggak ada yang negatifnya sejauh ini sampai aku tamat nggak ada. Justru memang bagus banget dan patut ditiru oleh kita gitu. Justru menurut aku kayak mencerminkan seorang muslim gak sih? Kina juga baca kan, Kin? Iya benar-benar muslim global banget tadi gimana ya bilangnya? Iya, bukunya emang. Kina suaranya hilang. Oh ini hilang. Ini ada. Ada. Oh ya. Buku ini juga membahas keseharian hidup seperti berbagai topik yang ada, kayak kesalahan dalam hidup, salah mengambil dalam keputusan, keegoisan, sifat baik terhadap sesama. Bahkan buku ini tuh dikemas secara empatik untuk para pembacanya dan tidak menggurui sama sekali tidak menggurui. Justru dia kayak storytelling, menceritakan apa aja sih yang si penulis alami dalam hidupnya, lalu apa sih yang dia ambil langkah untuk kedepannya gitu. Jadi buku ini justru membuat kita untuk terus berusaha untuk menjalani hidup di waktu yang tersisa dengan semaksimal mungkin gitu. Bahkan dari kutipannya tuh ada yang relate banget sampai keadaan saat ini. Kayak salah satunya itu, satu-satunya cara agar orang sepertiku ini tidak kecewa adalah dengan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang baik-baik aja. Jadi itu memang benar banget bahwa setiap manusia itu meskipun kelihatan dari luarnya dia ceria-ceria aja, pasti dia juga sedang tidak baik-baik aja. Mungkin dia nggak cerita ke kita karena kita bukan teman dekatnya, atau mungkin memang dia suka dipendam sendirian. Bahkan Rasulullah sekalipun memang hidupnya pun maksudnya ada aja gitu ujiannya, bahkan lebih dari kita. Karena memang hidup itu kan tempat ujian ya, tempat ujian untuk para kaum muslimin, untuk umat Islam. Jadi memang itu memang hidup itu memang seperti itu gitu, memang lumrah. Jadi tidak ada di dunia ini manusia yang baik-baik saja. Lalu yang kedua itu salah satu yang relate banget mungkin di tempat yang toksik atau yang lainnya, kayak kutipannya tuh kayak gini. Salah satu tragedi dalam persaingan adalah menjadikan kemalangan orang lain sebagai sumber kebahagiaan diri sendiri. Bisa dibilang tuh tertawa di atas penderitaan orang lain, itu kan gak boleh banget ya. Jadi kutipan itu selain tentang nasihat, kutipannya juga terkait dengan sesuatu atau kejadian yang relate dengan kehidupan kita saat ini gitu. Mungkin di Korea ini kan sering banget ya yang kutipannya cocok banget mungkin kalau di Korea, karena kan di Korea kan memang teman-teman tahu lah ya, apalagi yang udah ikutan eskul atau ke kelas yang lainnya di SK Wafers. Jadi Dan ketika buku itu, ya Kina boleh silakan, nggak apa-apa. dan yang paling itu gimana ya, ringan tapi berkesan gitu kan Wan.
Betul, betul. Ringan tapi berkesan. Dan Kayak harganya juga murah, yakin? iya, harganya murah, Masya Allah. Aku belinya kemarin 57.000. Suaraku riak banget. Aku belinya kemarin 57.000, teman-teman. Kalau yang aku paling ingat di buku itu, aduh kok suaraku gini ya? Gini aman nggak suaraku? Aman, aman. Paling ingat di buku itu, kamu jangan marah ketika ada orang yang eh, datang hanya seperlunya gitu. Datang ketika ada perlunya, kayak Hai Kin gitu ya, pinjam dulu 100 kayak gitu. Biasa kan ya kita ngubungin teman kadang datang cuma ada perlunya gitu. Kayak gitu di buku itu ada semuanya di sana. Dan aku paling ingat jangan marah kalau misalkan ada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena kamu juga adalah orang yang datang ketika butuh. Misalkan ke payung aja, sesederhana payung, kita bakalan datang ketika kita cuma butuh ketika hujan sama panas matahari. Baiknya kita kan nggak butuh gitu. Oke, selesai ya. Betul. Betul. Terus yang kata Kina tadi, datang saat butuh. Padahal kita juga ke Allah tuh terkadang datang saat butuh doang. Ya Allah, wahai diri. Oke. Oke, boleh di next. Kina dulu aja. Oke, buku apa yang paling berkesan bagimu? Kalau aku yang tadi ya, Insecurity is Balance. Itu kayak peringkat pertama gitu. Kalau Anda? Kalau aku How to Master Your Habits. Bukunya bahas tentang habits, tentang memperbaiki kualitas hidup, tapi benar-benar ringan banget. Bukunya teman-teman ini tuh nggak full tulisan, ada gambarnya juga. Remake, aku belinya remake full color. Jadi teman-teman yang mau beli buku How to Master Your Habits karya Ustadz Felicio, silakan, recommended banget. Bukunya juga bagus banget, isinya juga gak kalah bagus. Kamu dapat tanda tangannya Ustadz Felix nggak sih itu? Dapat dong. Nah itu. Aku Iri dapatnya banget asli. dapatnya bukan pas saat beli, tapi saat ada acara Ustadz Felix, terus aku bawa buku. Iya ya, aku belinya pas bazar, maaf. Pas bazar, ya pas bazar buku yang beberapa teman gugulan nitip juga. Terus aku minta tanda tangan beliau. Insya Allah. Double banget bonusnya. Oke. Next ya. One. Oke. Next Eka. Buku selanjutnya yang pengen banget kau baca. Kalau Wanda? Kalau aku tahu buku ini dari dari Seorang. akun TikTok. Katanya ini referensi buku yang dibaca dari Jamin. Apa aku baca buku ini karena Jamin? Tentu tidak. Atau karena buku ini telah terjual 1 juta eksemplar di Korea Selatan? Bukan juga. Tapi emang buku ini judulnya aja How to Respect Myself. Seni menghargai diri sendiri. Karena aku masih merasa kurang menghargai diri sendiri, jadi aku mungkin kalau buku tuh sebenarnya banyak banget yang mau dibaca, cuma kalau aku tuh tempatkan sesuai dengan urutan yang paling aku butuh banget. Aku tuh butuhnya di buku yang mana sih gitu. Jadi menurut aku buku yang paling banget aku baca di urutan pertama itu Seni Menghargai Diri Sendiri. Di bukunya itu aku belum beli, masih OTW. Aku lihat di review di Google, di Gramedia. Buku terjemahan juga, karya dokter spesialis kejiwaan asal Korea Selatan, tentang cara mengenal diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan juga mencintai diri sendiri. Dokter ini tuh menulis bukunya dengan latar belakang berdasarkan pengalaman pribadinya dalam menangani para pasiennya. Karena kan dalam hidup yang kita jalani ini kadang seringkali merasakan berbagai emosi ya, baik emosi positif maupun negatif. Memang itulah sifat alami kehidupan manusia, teman-teman. Jadi hidup itu nggak cuma menawarkan kebahagiaan aja, tapi juga kesulitannya ada, kesedihan ada, kekecewaan, dan juga lainnya. Nah, karena kesulitan, kesedihan, kekecewaan, itulah yang membuat kita terkadang menjadi tertekan atas semua yang kita alami. Jadi,
kadang kita sulit banget dalam menghadapi masa-masa itu, dalam menghadapi permasalahan yang ada. Jadi dengan buku ini mungkin ya salah satunya. Intinya kalau bisa kita bisa mengendalikan diri, bisa kenal diri sendiri, bisa menghargai diri sendiri, itu jadi lebih mudah bagi kita untuk menghadapi situasi sulit gitu. Jadi nggak lagi-lagi menyalahkan diri sendiri, nggak lagi-lagi merendahkan diri sendiri. Bahkan dalam agama kita tuh nggak boleh merendahkan diri sendiri gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung atau masih proses juga dalam bagaimana reaksimu dalam menghadapi masa sulit, sudahkah kamu menghargai dan mencintai diri kamu sendiri? Kalau belum, mungkin buku ini salah satu solusinya, karena di buku ini juga ada beberapa latihan seperti latihan fisik seperti menulis jurnal, dan ada 24 latihan lagi yang ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Itu sih yang aku dapat dari review buku di ulasan Gramedia. Kalau Kina? Oke, Masya Allah ya. Jadi pengen sebenarnya, tapi nambah ini lagi list buku lagi nih. Kalau aku ini ya, untuk Islamic History-nya Ustadz Edgar, ya bahas tentang sejarah. Kayak Wanda tadi juga, apa yang paling dibutuhin gitu. Kalau untuk tahun ini kayaknya kita harus fokus nih, harus lebih fokus ke sejarah dan buku nikah sebenarnya ya, untuk kita yang udah berumur gitu. Buku sejarah dan buku nikah. Agak gimana ya? Agak naik tingkatan dulu nih, agak berat dulu nih sejarah, wajib tahu. Terus yang paling penting juga ilmu menikah gitu. Sebenarnya yang dua ini insya Allah fokusnya. Oke, buku nikah ini yang mana nih? Buku nikah yang bukan yang ke KUA belum. Aku alhamdulillah udah ada buku nikahnya, tinggal baca ini insya Allah. Bukunya Ustadz Anwar Risalah, Karena Menikah Tak Sebercanda Itu, sama yang belum kamu pelajari tentang menikah. Insya Allah tinggal dibaca. Oh ya, nanti insya Allah siap sawal. Datang dulu ininya, calonnya nggak sih? Oke, next. Nah, sedikit ya kutipan dari buku-buku yang kita ingin tampilin. Kalau dari aku ini Atomic Habit, kita tidak berubah dalam sekejap mata dan langsung menjadi orang yang sama sekali baru. Kita berubah sedikit demi sedikit, hari demi hari, kebiasaan demikian, perasaan kita terus-menerus mengalami evolusi mikrodiri. Satu lagi, cara paling praktis untuk mengubah siapa Anda adalah mengubah apa yang Anda lakukan. Aku pengen jadi seorang pembaca buku, maka dari itu, ayo kita mulai membaca buku gitu. Oke, kalau dari Wanda? Dari aku, next. I'm happy. Saya adalah pelayan bagi semua orang hebat, boleh juga bagi orang-orang gagal. Dia mengingatkan aku kembali, biar malas-malesan, biar rebahan, biar scrolling mulu. Itu sih. Lalu kita juga tahu pikir ya, mungkin sendiri sih dalam buku How to Master Habit itu, kita selalu bahwa keahlian atau orang sudah tahu lakukan. Itu berasal dari keturunan orang tua, pakai tak ada bukan. Semua merupakan hasil dari proses pilihan yang ketiga ditambah dengan praktis atau latihan atau pelangan pilihan yang dipilih. Contohnya teman-teman, aku ya teman-teman coba baca buku ini. Enggak. Masih loading. Nggak usah. Teman dikasih rekam dulu surat Fatihah, pasti teman bisa langsung baca atau menggunakan ya baik itu kata, kasro dan lain. Tapi karena teman udah sering kebiasaan baca surat Fatihah, dengan teman-teman bisa baca gitu, bisa langsung baca tanpa perlu takut atau lagi ini surat apa, bacanya gimana, kayak gimana. Karena teman juga udah kebiasaan setiap kali kita menyebutkan surat Al-Fatihah mulu ya teman-teman. Jadi itu memang untuk menjadi sesuatu bukan harus dari
bakat atau turunan, tapi bakat itu merupakan sesuatu kita latih, itu harus menerus dilakukan sistem, itu aktivitasnya dilakukan secara konsistensinya itu akan itu baik maupun sesuatu yang itu dari aku. Ya, Masya Allah. Next Eka. Dah selesai, Masya Allah. Thank you. Alhamdulillah selesai ya, Wanda. Gimana? Silakan dari Eka. Eka atau Tapi Wanda? Wanda, suara kamu agak-agak ini nggak sih? Atau di aku aja? agak Agak melambat sih. Apa namanya? Agak patah-patah ya. Agak hilang-hilang. ya, iya, soalnya tidak pas aku ngirim gambar bangun agak patah-patah. I'm sorry. Nggak apa-apa. Tapi Jelas kadang. Terus patah lagi gitu. Jelas patah gitu. dari tadi Dari tadi. Pas yang di akhir aja sih, yang pas apa? Aku adalah mulai dari bacain yang dari apa namanya yang buku yang slide terakhir itu. oh oke. Kelihatan kok di layar tadi kan bacanya kan. Jadi gimana, Eka? Thank you teman-teman. Oh, oke. Nah, terima kasih banyak buat Sakina sama Wanda ya, udah sharing banyak banget gitu. Yang selain jadi nambah wishlist buat kita, tentunya buat nambah semangat juga kan buat teman-teman, banyak yang bisa diambil gitu. Kayak, oh ya ternyata kalau yang buat aku ya yang paling ini banget, paling apa namanya, aku ngena banget itu tadi yang dibacain sama Wanda dari buku yang How Master Your Habit itu, yang apa, kalau kita mau bikin habit baru tuh kayak ditempelin sama habit yang udah jalan gitu loh. Kayak misal baca buku terus kita tempelin sama kayak habit kita yang udah sholat ini gitu kan. Kalau sholat kan udah bertahun-tahun kita jalanin gitu, terus bisa juga nanti baca bukunya kita taruh di habis sholat, misal habis sholat subuh atau habis sholat zuhur atau apa gitu, jadi jalannya bisa beriringan gitu. Pas di bagian itu kayak aku, oh iya, iya juga ya, kenapa nggak kayak gitu aja gitu kan, pasti terjalankan gitu kan. Kalau sholat kan ya meski masih kadang terlambat, insya Allah nggak ninggalin gitu kan. Jadi nanti baca bukunya juga bisa ngikut gitu. Keren banget sih, Masya Allah. Kayaknya aku emang harus beli bukunya deh. Nanti deh, Lebaran THR kita buat beli buku ya. Dari uh, kalau yang dari Kina, aku tidak menyangka sepertinya aku dan Kina itu genre bukunya berbeda ya. Kalau Kina suka-suka yang non-fiksi gitu, tapi kalau aku malah baru mulainya dari yang fiksi-fiksi dulu gitu. Tapi keren sih, rekomendasi-rekomendasi. Kayak Atomic Habit juga harus masuk wishlist, yang entah kapan nanti dibelinya gitu. Makanya terima kasih banyak sharingnya. Selain nambah semangat membacanya, juga kayak menyadarkan juga gitu, biar bacanya tuh memang nggak sekedar baca aja gitu. eh ini Kina sama Wanda masih ada waktu dikit nggak kalau kita mungkin buka? Tadi ada pertanyaan sih dari Sinta, tapi Sintanya masih di sini nggak sih? Tapi nggak apa-apa, jawab aja biar nanti Sinta dengerin di rekaman. Apakah masih bisa? Boleh. Kita masih ada Oke, cool. closingnya. Boleh ya? oh iya, Iya, iya. Eh, mau jawab dulu, kan cuma dua aja sih pertanyaannya tadi, sama-sama dari Sinta semua. Boleh. Oke, udah deg-degan. aku ini ya. Nah, pertanyaan pertama itu, kayak tadi ini lagi di pembahasan yang suka buku mulai dari awal gitu sih. Nah, jadi udah berapa lama kakak-kakak ini membaca buku sampai bisa menganggap buku itu menjadi teman gitu. Plus udah ngerasa deket banget itu pas kapan gitu. Kok sangat keren rasanya gitu kata Sinta. Gimana kalau sejak kapan kalau Kina sama Wanda? Silahkan.
Mau siapa dulu Kina? Ya, nggak apa-apa. Wanda aja dulu. Oke. Kalau aku baca buku emang dari dulu suka banget baca buku. Eh, Mungkin teman-teman yang googlein juga tahu ya. Ada masanya aku juga sibuk oleh keadaan di real life. Jadi ada yang membuat aku nggak baca buku lagi atau tidak sesering dulu lagi karena dulu tuh aku dari dulu kalau aku dari dulu suka baca buku dari kelas dari SMP kalau nggak salah. Kalau SMP itu baru mulai komik, terus yang fiksi-fiksi gitu, novel fiksi. Ke SMK tuh udah mulai ke panduan sih. Kalau waktu di jam kosong aku sering banget sama teman-teman aku ke perpustakaan. Kita ke perpustakaan, minjem buku. Kan maksimal waktu di sekolah aku itu maksimal 3 buku. Kalau ada buku yang lebih, yang terus masih aku minjem yang mau lebih dari 3 buku, sisanya aku umpetin biar nggak ada yang minjem. Jangan ditiru ya teman-teman. Enggak aku umpetin sih, nggak ada niat untuk ngumpetin, cuma aku ditaruhnya di tempat yang strategis bagi aku sendiri. Atau nitip ke pustakawannya. Terus jadi semenjak itulah, apalagi semenjak SMP itu, aku tuh SMP megang HP kelas berapa ya? Dan itu juga kan HP-nya masih jadul banget ya teman-teman. Jadi emang internet tuh belum seluas sekarang. Jadi memang dari dulu tuh suka baca buku juga karena internet juga. Salah satu faktornya karena internet juga belum ada. Yang kedua untuk mengisi waktu luang aja sih dulu. Bahkan buku kakak aku pun aku baca gitu. Novel bukan dewasa sih. Iya novelnya perannya orang dewasa. Cuma aku baca, cuma bukan sesuatu yang bersifat dewasa. Gimana ya cara jelasinnya? Pokoknya gitu. Jadi aku udah mulai sejak baca buku itu sejak SMP. Sudah meluangkan waktu untuk baca buku. Tapi aku tuh masih belum cuma kayak sekedar baca doang gitu. Kayak namanya anak SMP mungkin aku masih belum waktu dulu aku mungkin belum kritis kali ya. Masih bacanya yang komik, novel fiksi. Terus SMK juga aku disibukkan dengan praktek-praktek jadinya masih dibilang baca bukunya yang ringan-ringan belum yang berat-berat. Yang berat-berat tuh mungkin baru sekarang. Makanya aku beli buku How to Master Your Habits itu biar aku mengembalikan minat baca aku dulu yang telah lama hilang gitu. Karena semenjak kuliah itu aku mulai hilang sekitar kurang lebih 2 tahun. Jadi kalau dimulai sejak kapan, aku sejak SMP udah mulai baca buku, udah deket sama buku. Buku genre apapun itu sih, terutama yang bergambar sama novel fiksi. Oke, Kina. Sebelumnya makasih untuk Sinta udah kasih pertanyaan. Kalau dari aku dari dulu nggak suka baca. Setelah dapat beberapa ini ya, hidayah dari Allah Ta'ala gitu. Aku mulai baca buku 2 tahun ini. Mulainya di tahun 2021. Terus bucinnya itu di 2023. Alhamdulillah bucin ya. Sampai kayak Sinta bilang jadi teman. Itu memang benar-benar banget. Udah aku jadiin teman. Aku bahkan nggak jadi teman. Kalau misalkan aku buat dia jadi teman, ya teman cerita. Bahkan aku anggap anak juga tahu bukunya. Kamu diam-diam di sini ya nak gitu. Kan aku tinggal di pesantren ya. Nah itu balik ke rumah, balik kampung gitu. Buku-buku tinggal di asrama. Terus aku bilang baik-baik di sini anak gitu. Jangan berantem. Mana ada buku berantem ya kan? Buku itu teman, buku itu anak gitu. Pokoknya aku udah kayak bucin banget itu di 2023 ini. Alhamdulillah gitu. Anak nggak tuh? Nah iya itu. Terus iya kan kak, anggap dia jadi anak bener. Temen anak gitu. Jadi guru juga. Terus pertanyaannya jadi apa ya? Kapan? Terus gimana biar jadi teman gitu? Nah itu sih, aku selalu datang ke dia ketika aku sedih. Kayak pas banget gitu momennya. Larinya ke dia gitu, larinya ke dia. Gak tahu kenapa, apa yang aku baca hari ini, itu masalah yang aku hadapi. Gak tahu kenapa gitu. Itu gak kebetulan. Itu rencana dari Allah. Dan ibaratkan untuk yang lain juga, misalkan kalau ada sinyal-sinyal seperti itu, jemput, itu sinyal dari Allah. Itu perantaraan
Allah mau ngobatin kita, Allah mau hibur kita gitu. Itu sih. Gitu ya Kak, makasih. Wah, terima kasih banyak. Kalau Anda udah dari SMP, kalau Kina baru sekitar 3 tahunan ini berarti ya. Iya, Berarti iya. sama sih sama aku juga. Ah, Dari dulu nggak suka baca, terus makanya bikin-bikin grup kayak gini biar ya ada teman baca aja gitu. Oh, sama ada benar-benar. satu lagi pertanyaan tadi dari Sinta juga. Yang ini buat Kina. Kan tadi Kina jelasin tuh kalau memporsikan buku tuh kayak yang ada yang buku yang dianggap kayak nasi, sayurnya, lauknya gitu kan. Nah, terus eh, kalau salah satu buku jajannya Kina nih apa gitu? Oh, itu buku fiksi. Nah, aku buatnya di buku Terelie, Bang Terelie. Nah, aku jajannya bulan ini fiksinya tentang kamu. Tapi nggak tahu kenapa kok aku ngantuk ya jajannya. Kayak bukan selera aku, kayak lebih enak jajan yang kemarin gitu. Lebih enak Negeri Para Bedebah, Negeri di Ujung Tanduk gitu. Tapi kata yang lain enak kan? Tentang kamu ini seru gitu. Heeh. Aku belum nemu gitu loh, di mana enaknya. Jadi jajan aku tahun ini Cinta buku Terelie tentang kamu. Ini masih Wah, dikit buku dibaca. jajannya berat juga ya termasuknya. Gimana ya bilangnya? Berat nggak sih itu? Buat aku berat soalnya tebel. Oh Aku iya, selain tebelnya. isi juga memperhitungkan tebelnya ya. Astagfirullah. Iya juga sih. Ini paling tebel tahu. Kalau Kan. jajannya tahun ini tentang kamu. Nah, Oke. oke, nanti bisa ditiru juga ya, Sinta. Kalau mau beli buku bisa dari tentang kamu dulu, mungkin udah baca fiksi atau yang lainnya. Tapi Sintanya Ah, kayaknya ini udah keluar kan, udah asar ya di sana. Jadi hmm, nggak apa-apa nanti biar dia dengerin rekamannya gitu. Oke, makasih Kina jawabannya. sama. Teman-teman lagi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin sebelum kita masuk ke closing nanti. Pasti udah pada asar sih di tempatnya kan ya. Di Kina juga udah asar belum? Iya, udah asar. Nah, udah. Nah, ada lagi tidak? Oh, beli serial aksi yang lain aja dulu. Nah, Mengajak mengajak ini ya, menghamburkan duit tapi nggak apa-apa, bermanfaat. Insya Allah iya, THR bisa ya. Kalau diwariskan. cair. Kayak Eka tadi menunggu berharap THR biar kita beli bukunya. Kebeli satu dua lumayan lah. Iya, Bahkan kalau makanya. kalau aku tuh karena aku dulu nggak suka baca buku ya, terus kayak ngeliat pas teman-temanku tuh udah baca buku serial aksi ini tuh udah dari SMA gitu. Pas SMA tuh udah pada baca buku yang Negeri Para Berdebah dan lain-lain gitu. Terus aku kayak ngapain sih baca buku kayak gitu? Malah sekarang aku yang beli itu kayak berasa ya Allah aku terlambat banget gitu. Tapi tadi udah dikasih tahu sama Kina, dikasih nggak usah insecure kayak ya udah gitu kan, nggak ada waktunya masing-masing ya udah. Jadi nggak apa-apa kita baru mulai semangat gitu. Ada lagi tidak kakak-kakak dan teman-teman semua pertanyaannya? Oke, ada rekomendasi. Wah, nah ini fiksi, ada rekomendasi dari sini ya. Oke, kayaknya nggak ada. Oh, tunggu, tunggu sedang pada berketik-ketik. Kita tunggu dulu sebentar. 4 buku lagi. Absen nggak tuh kakak itu absen. Iya insya Allah. Udah kok, udah aku masukin ke keranjang yang ada Thomasnya di situ. Bandit apa? Bukan apa? Apa? Bedebah ya, bedebah di Jung Tanduk sama Pulang Pergi. Akan ku cari si Thomas. Oke, kayaknya kak. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau begitu, karena ini sudah masuk ke rekomendasi-rekomendasi buku, jadi mungkin bisa dibicarakan di luar PCG sambil berketik-ketik aja. Kita masuk ke sesi closing. Silahkan Manda atau Sakina dulu untuk closing statementnya. Dari aku sedikit aja. Dengan membaca, kita dapat membuka pintu menuju pengetahuan tanpa batas, menggali inspirasi, dan memperkaya pikiran. Mari kita jadikan membaca sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, karena di dalamnya terdapat kekayaan tak batas yang siap untuk ditemukan.
Mari bersama-sama membangun dunia yang lebih cerdas lewat kebiasaan membaca. Masya Allah dari Wanda. Boleh di ini enggak Wan? Di copy terus kirim ke grup gitu. Atau biar lebih ini. Ya. Nah kalau dari aku, eh yang pertama ini dari Ustadz Edgar. Ngambil dari Ustadz Edgar itu mind blowing juga ya. Sebuah umat yang terbiasa membaca 400 karakter akan dikalahkan oleh sebuah umat yang terbiasa membaca 1400 karakter. Orang yang bacanya dikit akan dikalahkan sama orang yang bacanya banyak. Karena kalau kamu tahu lebih baik, kamu akan menguasai lebih baik. Tuh mind blowing banget, Masya Allah. Ntar ya aku kirimin. Terus, kalau dari aku ini, ntar, teman-teman. Wah, Masya Allah. Nah, kalau dari aku, kenapa kita harus baca buku? Jawabnya simple, karena Allah yang suruh. Kita harus sadar, kita umat Iqra yang Allah titipkan amanah untuk membaca. Semangat, nggak ada alasan lain yang paling atas selain aku membaca karena ini suruhan Allah, gitu. Wah, Masya Allah. Aduh, aku sih gimana ya bilangnya, Masya Allah, aku gemeter banget akhir-akhir ini karena melihat Teh Sheila bergabung. Izin ya Teh, izin ya Teh, kemarin Teh Sheila keguguran gitu ya. Agak ini, gimana ya? Segan gitu, izin ya Teh. Sama teman-teman yang lain juga, kakak-kakak yang lain juga, Masya Allah. Mungkin dari kami itu ya. Aku duluan ya Wan, aku ucapin terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang udah hadir, yang udah ikut, yang udah nyimak gitu, sampai akhir ini. Masya Allah dengerin kita ngoceh 2 jam gitu kan. Terima kasih juga untuk MC. Pokoknya terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Salam kenal semuanya, senang bertemu dengan kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Oke, dari aku juga sebelumnya kasih banget buat teman-teman semua, kakak-kakak, teteh-teteh, dan juga adik-adik semua, juga teman-teman semuanya. Jazakumullah khair sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk sharing kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau mungkin terkait penyampaiannya kurang tepat, karena kami juga masih biasa-biasa aja ya Kina, yakin belum se-expert teteh-teteh lain yang di sini, jadi kita hanya sharing seadanya aja. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang atau yang lainnya. Sekali lagi makasih banyak, semoga bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Anda sama Sakinah yang sudah menyempatkan untuk sharing di Tudo XSM ini gitu ya. Meskipun sebelumnya belum pernah join grupnya, tapi sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya buat main ke sini, buat sharing. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga kalau persiapan yang disediakan ada kurangnya gitu dari aku selaku operator dan MC-nya, mohon maaf gitu. Dan makasih juga buat teman-teman semua yang udah bergabung nih, yang di akhir ada Teh Sela, ada Rini, Kak Nida, Kak Dika, Kak Ika, Kak Melin, sama Kak Pin, dan ada Sita juga yang baru masuk. Sebenarnya nanti perlu berkenalan, terima kasih banyak sudah bergabung di sesi sharing yang pertama ini. Kedua, ketiganya nggak tahu nanti kapan ya, tapi semoga akan ada lagi dengan, mungkin ya doain aja, semoga akan ada yang mau sharing lagi gitu. Oh iya, buat ini mungkin biar nanti kalau mau lebih dekat lagi dengan Sakinah dan Wanda, jangan lupa buat di follow Instagramnya @sakinah_nur03 ya kalau nggak salah, sama Wanda_OCTV. Nah, semoga tidak salah penyebutan, nanti dituliskan. Stop.
Boleh banget, ataupun kakak-kakak atau teman-teman yang lain mau kasih linknya gitu biar kami yang follow nggak apa-apa gitu. Insya Allah Nah, seru benar. nih. Bisa saling follow dan kalau ada yang mau bikin story silahkan nanti di tag juga ya Sakina sama Wandanya. Jangan lupa juga tag Still X semua gitu biar banyak story ya. Mau bikin story, bikin apa gitu. Kalau baca-baca buku di tag juga kayak boleh kan ya Kina sama Wanda. Boleh Boleh banget, ya. boleh banget nggak apa-apa. Nah, oke, sepertinya itu saja. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kurangnya. Dan mari kita akhiri sesi sharing pada sore hari ini dengan istighfar 3 kali, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari aku cukup, mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Annyeong.